pamitan. Orang dia bilang gitu, Tuhan Yesus saya pamit ya gitu. Ketawa saya dengerin. Orang ketika mau beriman ya sudah, hanya perlu izin dari Allah SWT. Nggak perlu izin siapa-siapa. Nggak perlu pamit siapa-siapa. Desi ini ceritanya gimana? Maksudnya mau syahadat? Iya, aku mau syahadat ulang karena sebelumnya emang dari kecil muslim, cuma keluarga nggak terlalu agami, bukan nggak terlalu, malah nggak agamis banget. Terus mungkin karena ketemu lingkungan teman-teman yang Kristen, terus kemarin juga sempat ketemu calon suami yang Kristen, jadi sempat kayak ikut gereja. Umur berapa tuh? 20-an. Itu bisa pakainya? Gimana? Oh, ini ada dilepas. magnetnya. Oh iya. Magnetnya dilepas di belakang baju. Nah gitu. Iya dong. Ngopi dari tadi. Umur 20 ikut gereja. Terus sempat dibaptis. Di gereja apa? Getsemani. Protestan berarti ya? Iya. Itu kan ada lampunya tuh, diputar ke atas lampunya. Nah gitu terus. Nah gitu ya, sip. Nah. Di mana gereja di mana? Jakarta? Di Reni Jaya, Pamulang. Reni Jaya, Pamulang. Oke. Terus akhirnya sempat nikah? Belum, baru putus setahun yang lalu karena ketahuan selingkuh sama emang udah kasar sebelumnya. Oke. Terus setelah itu? Setelah itu baru sekarang alhamdulillah ketemu teman-teman yang suka ikut kajian, jadi mulai kemarin ikut-ikut, terus sering dikasih tahu nonton Kodondi juga, sering nonton di YouTube. Oke. Jadi selama setahun ini proses untuk kembali ke Islamnya, orang tua gimana? Tahu kalau Desi pernah ke gereja? Tahu, mama sih yang tahu, cuma Mama tahu. Terus gimana mama? Mama sih ya gimana ya, setuju nggak setuju, cuma dia tipenya yang kayak ya udah kalau anaknya seneng, kalau anaknya bahagia. Berapa saudara Desi? 2. Nomor? Paling kecil. Belum. Terus akhirnya sekarang mau syahadat ulang berarti? Iya. Oke. Waktu ke gereja berarti Desi sempat mengimani bahwa Yesus Tuhan? Atau cuma ikut-ikutan aja? Ragu juga sih, sempet kayak sekelibat ada ragu. Cuma kalau lagi di lingkungan gereja mungkin karena kan biasa lingkungan gereja welcome banget ya kok. Iya. Saya tahu. Ragu banget gitu kan. Jadi kayak kadang enggak kali ya gitu. Belum dibaptis ya? Ya udah biar ini aja lah, biar ada rasa aman gitu ya. Oke, sebentar ya. Santai aja Desi. Yang apa namanya? Yang memang syahadat ulang dan KTP-nya masih Islam, berarti kan nggak butuh sertifikat kan? Nggak butuh kan? Cuman butuh syahadat ulangnya aja kan? Terus selama setahun ini mempelajari ulang Islamnya, ada gurunya nggak atau cuman ikut-ikutan temen? Nggak ada, cuma kayak ikut kajian, ikut pengajian gitu-gitu aja sih. Pengajian. Selama di gereja jadi berapa lama? Dari umur 20 sampai 24 tahunan. 45 tahun. Satu gereja. Enggak satu gereja, sebelumnya di Tiberias. Oh, pernah Tiberias. Oke. Waktu itu temanku juga kesini. Siapa? Keisha Aprilia. Oh, Keisha. Oh, temannya Keisha ini. Iya. Waduh. Satu kantor. Kapan terakhir ketemu? Udah lama banget kok. Loh. Terakhir aku lihat di YouTube, oh ini kok Keisha gitu. Oh, maksudnya jadi udah nggak sekantor sekarang? Udah nggak sekantor, dulu satu kantor. Oke. Keisha yang rambutnya pirang itu kan? Yang rambutnya pendek, pakai kacamata. Sempat viral itu. Iya. Kemana-mana itu sampai videonya Keisha disetel di gereja itu. Bener, ada pendeta yang apa nyetel video Keisha di gereja dia. Iya. Keisha. Iya, dulu satu kantor, terus juga tahu kan dulu dia Kristen. Terus kayak
Tiba-tiba lewat nih di timeline kan viral videonya kayak yang potongan-potongan video gitu kok. Kok ini kayak Kesha? Terus ngomongin Kesha-nya nggak? Iya. Terus? Kayak, Kak ini kamu ya gitu. Iya katanya gitu. Oh yaudah terus itu sempat cerita-cerita dikit. Waktu Desi ngubungin Kesha, Desi masih ke gereja? Masih. Selama di gereja jadi ngapain aja? Ikut. Kadang kalau lagi ada kayak pendalaman Alkitab suka ikut. Cuma ya masih belum terlalu mendalami. Terus kegiatan lain? Bimbing puji-pujian apa gitu enggak? Iya, paling kayak pasca misalnya keluar retret gitu. Saya boleh nanya nggak pribadi nih? Boleh. Kenapa waktu di gereja perasaan Kesha tuh gimana? Seneng atau gimana? Karena nyanyi-nyanyi atau gimana? Perasaan aku? Mungkin karena ini kali ya kok. Karena sebelumnya kan keluarga aku nggak terlalu dalam agamisnya. Terus ketemu orang-orang di gereja yang kayak ngerangkul banget, kayak ngajarin banget gitu. Sedangkan kan kalau misalnya di Muslim kan kayak di masjid atau apa kan kita kalau nggak kenal ya udah gitu kan. Kasih sendiri gitu loh ya. Gitu. Orang tuanya emang sempat ikut ke gereja atau enggak? Enggak. Terus belakangan ini orang tua udah tahu kalau Desi mau balik Islam? Udah tahu. Karena di rumah juga udah mulai pakai kerudung gitu. Siapa? Oke, alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah. Kakaknya perempuan, laki-laki? Laki. Waktu Desi pakai kerudung di rumah, mamanya ini dong, happy dong? Iya, nanya. Alhamdulillah gitu ya. Ya. Mamanya nggak diajak sekalian sini? Enggak, tadi karena lagi jengukin saudara, ada yang lagi di rumah sakit. Daerah mana tinggal? Di sini di belakang. Apa? Di belakang Raffles, Kalimanggis. Oh, belakang Raffles. Iya situ. Sana ya, belakang Raffles. Oh, nggak kena ini pembebasan jalan tol? Enggak, cuma udah mepet banget sama Raffles. Udah deket banget. Hampir kena berarti ya? Iya. Oke, gini aja. Ini kita siapin paket untuk orang seperti orang baru masuk Islam, ya. Tapi saya yakin Desi masih ingat lah ya. Sholat, wudhu, semua masih ingat kan? Masih. Baca Quran masih bisa? Baca Quran masih bisa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Mau belajar pakai guru? Mau. Kalau mau, nanti janjian sama Suci, sediain waktu seminggu 2 hari. Nanti kita kirim guru ke rumahnya Desi. Gratis, nggak usah bayar. 2 hari dalam seminggu, 1 harinya 90 menit. Ya, untuk perempuan nanti gurunya juga perempuan. Private. Nanti misalnya sholatnya ada yang kurang bener dibenerin, bacaan Qurannya ada yang kurang bener dibenerin, sampai lancar kembali. Gitu. Ya? Yang penting istiqomah. Ya, amin. Ya. Oke, sekarang kita bersyahadat ulang aja. Desi tangan kanannya begini, ya. Ikutin 2 kalimat syahadat yang saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Desi sudah muslim lagi ya. Alhamdulillah. Yang penting gini, Desi harus ingat benar, nikmat seorang manusia yang paling tinggi itu nikmat Islam, nggak ada lain. Harta, anak, kesehatan, semuanya kalah dengan nikmat iman Islam. Jadi kalau Desi sekarang diizinkan untuk menjadi muslim lagi, jangan sampai lepas. Itu aja. Ya. Karena di Islam ajarannya terbukti benar, kitabnya terbukti benar, nabinya terbukti benar. Jadi nggak ada yang mau disangkal apa.
Orang mau nyerang Islam, mau fitnah Islam, apapun, semuanya terbantah dengan sendirinya. Jangan hanya terpengaruh sama teman-teman, kita bisa menggadaikan iman kita, apalagi sampai istilahnya hanya karena seseorang gitu, jangan sampai. Ruginya apa ya? Ruginya banyak gitu lah. Ya. Kalau belum dapat jodoh, ya berdoa terus, minta Allah SWT cariin jodoh yang baik. Cari jodoh harus yang benar-benar agamanya kuat. Jangan hanya karena fisik. Fisik bertahan berapa lama sih? Mau berapa lama? 10 tahun? Ya oke lah, 10 tahun masih bisa ganteng lah. 20 tahun, 30 tahun. Gitu. Ya kan? Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan. Ini kesempatan kita supaya kita di dunia ini bisa menjalani hidup dengan baik, dengan lurus, supaya nanti kita kembali ke pencipta kita dengan baik. Gitu. Ya. Mungkin ada yang mau diceritain pengalaman selama di sebelah gitu. Siapa tahu ceritanya Desi bisa membuat saudara-saudara kita yang muslim yang lain lebih kuat imannya, lebih kuat akidahnya, sehingga nggak gampang murtad. Ada pengalaman apa di sana dulunya? Ini kali ya. Kalau yang dari yang aku banyak tonton dari videonya Ko Dondi, ternyata emang banyak banget sih isi Alkitab yang nggak dibawain atau nggak dibacain di gereja. Makanya kayak pas nonton beberapa video Ko Dondi kayak, oh ternyata ada. Oh ternyata sama Quran ya gitu. Oh ternyata sama Islam ya gitu. Iya. Gitu. Nah itu juga penting ya. Biar saudara kita yang muslim denger. Ini udah pernah ngalamin nih gitu. Jangan sampai yang nonton seperti Desi gitu ya. Ini masih dikasih kesempatan nih. Kalau nggak dapet kesempatan nangis bombay lo ntar lo. Nggak bisa akan minta supaya dibalikin lagi jadi manusia. Karena kan sebenarnya kalau dipikir ulang kayak sebenarnya Kristen juga kan nyembah Allah gitu. Betul. Cuma mungkin ini kali ya, mereka selalu ada cumanya kan? Iya. Betul. Cumanya Esa nggak? Esa, tapi selalu ada tapinya. Ya kan? Betul. Tapi dulu pendalaman Alkitab yang dibaca apa aja? Sebenarnya banyak, kalau aku inget-inget sih di gereja sebenarnya yang dibawain itu ayatnya itu lagi ya kok. Oh. Kayak terus muter gitu terus ya. Okay. Jadi makanya kayak beberapa kali nonton video Ko Dondi kayak, oh ternyata kaget ada ya kayak gini gitu. Saya nggak usah keluarin ya. Ini isinya standar buat orang yang baru masuk Islam. Sekarang tasnya agak penuh. Dulu kosong, dikit. Sekarang penuh. Penonton di channel Donitan sekarang pada ikut berburu pahala. Pada nitip, ada yang nitip sajadah, ada yang nitip Quran, ada yang nitip buku, Masya Allah, ada yang nitip kerudung. Jadi sekarang tasnya agak berat. Ya, nanti kalau pulang pegel jangan salahin saya, salahin yang nyumbang. Ini ada Qurannya, bawahnya pegangnya hati-hati. Ya, masih ingat kan pegang Quran bagaimana adabnya? Ya, jangan sampai kita memegangnya dengan cara yang tidak baik ya. Atau menyimpannya gitu. Tiberias berapa lama? Kalau di Tiberias kayaknya paling setahun setengah. Berarti kalau setahun udah bisa bahasa roh no? Enggak. Kenapa ya? Saya bingung. Kalau orang ditanya bisa bahasa roh, mesti ketawa. Tanda tanya kan berarti. Iya betul. Tanda tanya. Setiap kali orang yang datang ke sini, entah dia murtadin atau dia dari Kristen dari kecil, setiap kali saya, khususnya yang aliran karismatik, ketika saya tanya bisa bahasa roh, mesti ketawa. Kenapa gitu ya? Tiberias kan ada bahasa roh kan? Ada. Ada yang ngajarin, ngocok-ngocokin, ayo gitu. Enggak sih, untungnya enggak. Untungnya enggak. Pernah ikut yang itu kayak KKR? Kalau Tiberias belum. Belum. Atau pas khotbah ada penyembuhan atau apa gitu pernah lihat? Kalau di Tiberias ada ini minyak urapan. Minyak urapan Tiberias itu memang cukup terkenal. Itu cukup terkenal. Jadi itu seperti bisa dipakai gitu ya, bisa dipakai untuk orang tertentu gitu misalnya.
Misalnya menargetkan orang ini keperluannya apa, misalnya untuk kesembuhan atau untuk apapun lah. Banyak yang menggunakan minyak itu. Saya udah sering dengar minyak Tiberias ini. Tapi minyaknya bukan minyak goreng atau minyak apa? Kayaknya sih minyak goreng ya. Oh, minyak goreng. Dari bau-baunya ketahuan nggak merek apa? Oh, ini Barco nih. Oh, ini apa? Dimoli atau apa gitu enggak? Enggak ya? Minyak zaitun biasanya. Oh. Kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah. Saya soto ini berarti. Tapi itu pernah memakan korban. Karena temanku pernah rebutan minyak urapan. Terus? Di Tiberias Balai Sarbini. Handphonenya hilang. Oh alah. Berarti mahal tuh harganya minyaknya ya? Seharga handphone tuh ya? Iya. Pas lagi rebutan ke depan. Waduh. Tadi yang selain Tiberias tadi apa? Getsemani. Iya, Getsemani. Namanya gereja apa? GB GBI? Iya. Tapi bukan Betel, namanya gereja Getsemani. Oh, gereja Getsemani. Di mana itu? Kayaknya di Karawang ada. Cuma ini kayak gereja keluarga gitu kok, kayak gereja rumahan. Yang satu komplek gitu dah. Loh, bukan di gedung gereja sendiri? Bukan. Di komplek rumah? Iya, di komplek rumah. Terus dulu pendetanya tuh kayak pakai rumahnya dia untuk dijadikan gereja, dibikin aula gitu. Ada izinnya nggak itu? Kayaknya sih ada ya. Ada. Kalau rumah nggak boleh. Udah lama. Kalau rumah nggak boleh jadi tempat ibadah. Ya kalau sekali-sekali ngumpul mungkin boleh, tapi kalau rutin nggak boleh. Rumah. Karena dia kayak rumahnya di sebelah, terus sebelahnya dia kayak ada ruangan kosong gitu, terus dijadiin ada aulanya gitu, ada bangku-bangku. Harusnya nggak boleh kalau rumah itu. Itu banyak yang begitu tuh. Oh, berarti di Getsemani-nya kira-kira 3-4 tahun ya berarti. Iya. Kebaktiannya sama Tiberias mirip sama. Agak beda di perjamuannya aja. Perjamuan. Getsemani dulu ke Tiberias atau Tiberias dulu baru Getsemani? Tiberias dulu baru ke Getsemani. Alasannya pindah? Ini saya jadi interogasi. Enggak apa-apa ya. Biar tahu alasannya. Kalau di Tiberias waktu itu kan karena deket sama tempat kerja. Oke. Dulu ngekos kan di Jakarta, jadi lebih dekat. Terus semenjak nggak ngekos, terus ketemu teman dan keluarga baru yang sebelumnya, suka diajak ke gereja yang di Getsemani. Gitu. Oke. Terus sekarang udah ada calon lagi belum? Insya Allah. Sudah ada. Insya Allah udah. Kalau sudah ada, biar penonton dengar ya. Ini kalau bilang belum ada, nanti banyak yang daftar soalnya. Apalagi nanti minta nomor HP-nya, minta IG-nya, biasanya begitu. Ya kalau di Islam sebenarnya gimana ya? Kita tuh kalau bisa membawa kebaikan kepada orang lain, entah menjodohkan, sampai mereka bisa menikah, itu kita juga dapat pahala. Jadi orang Islam tuh boleh dikatakan dalam tanda kutip ya, rakus pahala tuh. Banyak jalan menuju pahala. Iya, banyak jalan mengais pahala gitu. Apa saja ya kan? Orang menyingkirkan halangan di jalan, pahala. Senyum aja pahala. Apalagi bisa sampai membuat orang sampai menikah, pahala juga gitu. Jadi di kita memang yang tadinya bukan mak comblang bisa jadi mak comblang gitu. Dan bonusnya dapat pahala. Bonusnya pahala, itu dia makanya. Kalau di Islam ya itu adalah motivasi juga kali ya, biar orang berbuat kebaikan ya, nolong orang gitu. Rakus pahala. Nggak apa-apa ya kalau rakus pahala, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Asal jangan rakus korupsi gitu. Kalau yang di Getsemani dulu jemaatnya berapa? Kayaknya paling banyak kalau pas lagi acara Paskah atau Natal gitu, kayaknya paling 50-an 60-an orang. Kalau nggak Paskah sama Natal dikit? Dikit. Oh, berarti itu jemaatnya namanya jemaat kapal selam. Kalau nggak Paskah Natal nyelam, nanti Paskah Natal baru nongol gitu ya. Cabangnya di Jakarta banyak? Kayaknya kalau Getsemani enggak banyak. Karena kayak yang lain juga nggak tahu sih, kayak aku kasih tahu gereja Getsemani, banyak yang nggak tahu. Mungkin mereka lebih taunya Betel. Punya sinode nggak itu gerejanya? Kayaknya punya. Punya? Cuma kan aku nggak terlalu
Enggak, untuk pembagian sini. Iya. Oke. Kalau gereja rumahan sih biasanya kalau gereja rumahan belum punya. Yang udah punya tuh biasanya udah settle, punya gedung sendiri, jemaatnya udah lumayan banyak, baru. Dulu aku tahu Ko Doni juga salah satunya dari calon aku yang sekarang. Oh gitu? Dia kan, iya, dan dia lebih dari kecil dia suka ngedalamin sendiri soal agama Islam. Ayahnya juga kan, cuma sekarang udah Muslim. Alhamdulillah. Kapan masuk Islamnya? Oh, udah lama. Kalau dia juga dari dia kecil. Oh. Sebenarnya dia mau banget ketemu Ko Doni. Kenapa nggak dibawa? Dia lagi tadi nemenin mamahnya lagi ngurusin ayahnya. Dan dia seneng banget belajar soal Islam, terus kayak salah satunya dia juga sih yang banyak kasih tahu aku yang kayak Islamnya sebenarnya kayak gini loh, nggak kayak gitu. Pengen ketemu dong, nanti kapan-kapan bawa sini dong. Boleh kok. Dulu dia masuk Islamnya umur berapa? Dari kecil kayaknya. Dari kecil. Oh, tapi orang tuanya mualaf berarti? Iya. Oke. Orang tuanya masuk Islamnya ketika dia masih kecil atau? Kayaknya. Atau orang tuanya sudah masuk Islam dulu dia baru lahir? Nah itu dia, aku kurang tahu. Cuma dulu diceritain kayak gitu. Kalau dia masuk Islam dari kecil berarti, maksudnya dari lahir udah dari keluarga Islam? Kayaknya sih ayahnya udah ya. Udah ya? Udah jadi Muslim. Oh berarti ayahnya dulu ortodok. Padahal di Indonesia tuh ortodok kan nggak banyak. Iya jarang. Tahu Roy Martin? Tahu? Sama istrinya Anna Maria kalau nggak salah. Itu kan ortodok. Dulu pernah satu mobil sama saya ke puncak dibaptis. Itu Ko Dondinya. Saya satu mobil sama Roy Martin, sama istrinya, saya sama papa saya, sama-sama satu mobil ke puncak dibaptis. Bener. Istrinya yang pakai kerudung. Tapi kerudungnya bukan kayak hijab muslim gini, bukan. Iya. Cuman asal tutup aja gitu. Masih kelihatan rambutnya gitu. Mereka ortodok. Nggak tahu sekarang. Berarti dulu Ko Doni juga ortodoks? Saya dulu tuh pernah ikut gereja yang kalau nggak salah tuh di Tanah Abang. Saya lupa nama gerejanya apa. Roy Martin di situ, tapi itu bukan gereja ortodok. Bukan gereja ortodok. Saya juga lupa waktu itu kok bisa ada yang ngenalin, terus kok bisa berangkat bareng baptis. Soalnya saya juga nggak tahu, lupa lah ceritanya. Saya cuma ingetnya pernah satu mobil aja. Gitu. Alhamdulillah, berarti Desi masih diberi kesempatan lewat calonnya sekarang. Udah berapa lama sama calonnya? Mau 1 tahun. Rencananya insya Allah kalau udah ada rezekinya mau tunangan dulu, mau lamaran dulu. Kapan? Pengennya sih secepatnya ya kok, cuma kan. Jangan lama-lama. Ngapain lama-lama? Yes. Jangan nungguin punya rumah baru nikah. Ya, banyak orang berpikir gitu kan, belum punya rumah, belum berani nikah. Salah. Nikah dulu harusnya. Beda berapa tahun sama calonnya? 1 tahun. Alah. Jangan lama-lama. Cepetan aja. Iya kok. Insya Allah. Kalau udah nikah kan juga ibadah. Nikah salah satu ibadah loh. Jadi dengan nikah, insya Allah rezekinya 2 orang jadi 1. Gitu. Iya. Kalau sekarang sendiri kan, uangmu, uangmu. Kalau udah nikah, uang suami bisa jadi punya Desi. Bukan ngajarin ini ya. Bukan ngajarin. Tapi segeralah menikah. Iya. Oh dia nonton video saya. Iya, malah dia suka ngasih tahu. Kayak nih coba nih nonton video Ko Dondi yang ini. Gitu. Saya juga nggak pernah nyangka video-video saya banyak ditonton orang. Nggak nyangka saya bener. Ya alhamdulillah kalau ada orang lihat video saya masuk Islam atau kembali ke Islam seperti Desi, itu kan semuanya atas izin Allah, bukan karena saya. Saya hanya melakukan tugas dakwah. Sama seperti ketika dulu saya masuk Islam gara-gara nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Sama nonton video-videonya Dr. Zakir Naik. Apa Dr. Zakir Naik tahu bahwa di video dia nanti di belahan bumi yang mana ada orang masuk Islam, kan nggak tahu. Saya juga gitu. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah, dan jadi Masya insya Allah Allah jadi ladang pahala juga ya kok. Ya alhamdulillah aja sama.
La haula wala quwata illa billah kalau saya mah gitu. Saya nggak berani mengatakan karena video saya orang masuk, oh itu salah besar. Semuanya atas izin dari Allah. Makanya orang mau masuk Islam, mau syahadat, ada yang lucu begini. Saya mau izin dulu sama orang tua saya gitu. Itu nggak bener. Orang mau beriman nggak perlu izin orang tua, nggak perlu izin siapa-siapa. Bahkan ada yang lebih lucu lagi. Saya nemuin 2 orang, ibu-ibu nih. Yang pertama, malam sebelum dia syahadat, dia berdoa. Dia berdoa, ceritanya besoknya dia mau bersyahadat, dia berdoa dulu. Dia bilang dia takut kalau Tuhan Yesus marah, kata gitu. Satu. Ya. Yang kedua, ibu-ibu juga mau bersyahadat, dia berdoa dulu. Dia ngapain? Dia bilang, Tuhan Yesus saya mau pamit ya, kata gitu. Oh, pamitan dulu. Mau pamitan, mau pindah ke Islam katanya. Mau pamit sama Tuhan Yesus katanya. Gimana coba? Pamitan. Orang dia bilang gitu, Tuhan Yesus saya pamit ya gitu. Ketawa saya dengarnya. Orang ketika mau beriman ya sudah, hanya perlu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu izin siapa-siapa. Nggak perlu pamit siapa-siapa. Air putih nih diminum. Iya kok. Ada yang mau datang? Enggak. Kerja di perusahaan apa? Di perusahaan properti. Ini Kayak hotel, mall. pengelolanya? Iya, pengelola. Oh, oke. Pengelola apartemen juga berarti ya? Iya, ada di Batam, Semarang. Kantornya di daerah mana? Kuningan. Oh, Kuningan. Oh, berarti perusahaan elit nih berarti nih. Aduh, ini dia Siapa? kayak gerejanya kayak gereja rumahan gitu kok. Oh iya, ada juga yang begitu. Yang kayak di komplek terus dijadiin. Iya. Masih gereja kecil berarti ya? Karena kayak jemaatnya juga masih yang lingkungan kompleks. Kalau kamu lihat jemaat gereja yang kamu lihat waktu itu selama sekian tahun lah, menurut kamu orang-orang Kristen gimana? Banyak juga sih yang suka judging. Suka apa? Suka judging. Oh, menghakimi. Iya. Oh, oke. Ada juga beberapa mungkin yang suka ngejudge agama Islam juga. Oh, oke. Terus cuma kebanyakan sih kalau untuk dari yang aku temuin orangnya cukup welcome ya, dan mungkin mereka salah satu nge-brandingnya itu dengan merangkul. Iya. Kalau saya bilang orang Kristen, rata-rata orang Kristen sebenarnya baik-baik. Baik-baik. Bukan karena keluarga besar saya masih Kristen ya, bukan. Tapi dari yang saya lihat, dari di gereja, kebanyakan orang Kristen baik-baik. Cuman mereka nggak tahu agama mereka sendiri. Gitu. Nggak tahu kitab mereka sendiri. Ya contoh kayak tadi kan, ternyata yang di gereja yang dibacain ya itu aja kan. Ayat-ayat yang lain yang mungkin nggak pernah dengar kan. Nah, gitu. 95% lah mungkin lah. Bahkan bisa di atas. Rata-rata orang Kristen tidak tahu Bible-nya sendiri. Sejarahnya, siapa yang nulis, kapan ditulis, di mana ditulis, rata-rata mereka nggak tahu. Iya sih, soalnya kalau yang aku lihat kayak yang dibawain tuh yang itu aja, yang umumnya aja, karena kayak banyak banget yang kayak tadi Ko Dondi bilang yang sebenarnya isinya tuh mirip dengan Al-Quran atau sama dengan Al-Quran, dan itu tuh kayak nggak pernah dibawain kalau lagi khotbah gitu. Ya, kalaupun mereka bawain yang tadi ayat-ayat yang kita bilang mirip atau sama dengan ayat di Quran, kalaupun mereka bawain, nantinya akan dibungkus lagi. Misalnya nih, Ulangan 6 ayat 4, Syama Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, itu kan sama dengan Kul Huwallahu Ahad. Mungkin itu dibacain, tapi nanti dibungkus lagi dengan apa? Dengan ajaran atau pengajaran Paulus. Ininya tetap ada, tapi dibungkus. Iya. Kalau tadi Desi bilang,
Sebenarnya mereka menyembah Allah gitu kan. Itu benar, itu benar. Tapi, nah kan salah tapinya. Makanya orang Yahudi menganggap saudara-saudara Kristen itu sebagai abodah zarah, penyembah asing gitu. Kenapa asing? Karena di agama Yahudi tidak ada ajaran seperti itu. Mereka menganggap orang Kristen, ini bukan kita gunjingin ya, bukan ya. Ini kan direkam nih. Ini kan bisa menjadi pengetahuan juga buat teman-teman yang lain. Orang Yahudi menganggap orang Kristen itu seperti orang yang sudah menikah tapi berselingkuh. Berselingkuh maksudnya gimana? Mereka mengaku menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ya, yaitu Allah. Mereka menyembah Allah kan. Tetapi di lain pihak mereka juga menyembah Yesusnya. Menyembah Yesusnya itu yang disebut berselingkuh. Gitu. Contoh misalnya kalau ada cowok, cewek sama-sama belum menikah, berzina, dosa kan? Tapi kalau ada cowok sudah beristri, cewek sudah bersuami, berzina, kan ini lebih parah. Nah, seperti ini. Mereka mengaku menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi juga menyembah Yesus. Gitu. Itu disebut dengan berselingkuh gitu. Oleh orang Yahudi. Iya sih. Kayak sebenarnya juga kalau dipikir-pikir, mereka menyembah Allah, tapi kenapa yang terlalu diagungkan atau disembah itu Yesusnya? Yang ditonjolkan. Yang ditonjolkan Yesusnya. Padahal kalau orang Kristen ditanya, tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah? Pada bingung jawabnya. Bahkan yang levelnya udah kayak pendeta pun ditanya bingung jawab. Muter gitu. Karena ada penerjemahan di dalam kitab mereka yang berisi muatan teologis. Muatan teologis ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, nggak sesuai. Makanya yang mendengarkan jadi bingung. Ketika yang mendengarkan ditanya, bingung jawabnya. Gitu. Gitu. Ngomong-ngomong, tadi Syahadat sama ngobrol ini boleh ditayangin di YouTube? Boleh. Oke. Karena cerita begini, ngobrol begini, bisa menjadi penguat, ya, bisa menjadi penguat saudara-saudara kita yang Muslim yang lain, yang mungkin punya masalah yang sama dengan Desi. Banyak nggak? Banyak. Entah yang cowok Kristen, cewek Muslim, atau yang cewek Kristen, cowok Muslim. Kalau namanya sudah seneng, sudah cinta namanya. Apa yang rasa coklat apa? Apa Ri? Kalau udah cinta, apa yang rasa coklat? Hah? Bukan. Kan ada orang bilang, kalau udah cinta, tai rasa coklat, gitu ya. Gitu maksudnya. Ya. Kadang-kadang logika, akal, pikiran bisa tertutupi dengan rasa senang sama orang. Sampai bisa menggadaikan iman gitu. Memang setiap warga negara tetap dilindungi haknya untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Tapi kalau orang Jawa bilang bau yao gitu lah. Ya. Bau yao mikir gitu lah. Apa yang sudah kita pelajari itu jangan mudah. Makanya orang-orang seperti Desi ini juga tadi kan cerita selama setahun belakangan ini banyak ngaji. Iya, banyak belajar. Ikut kajian. Tahu. Nah, itu yang penting dilakukan juga oleh umat Islam kebanyakan. Umat Islam kalau yang cuman ya misalnya cuman yang sholat, Jumatan, nanti kalau ada misalnya ada acara apa lingkungan ya mungkin ikut, tapi cuman sebatas itu doang, nggak ikut majelis ilmu, itu yang kadang-kadang mudah dimurtadin. Apalagi kalau saudara-saudara Muslim kita yang kekurangan, yang perkotaan aja bisa, apalagi yang di pedesaan. Nggak usah yang dari kalangan agamis. Nggak usah dari yang kalangan yang tidak agamis, seperti Desi dan keluarganya. Yang keluaran dari pesantren aja ada yang bisa murtad. Ada. Kan sangat disayangkan gitu. Karena
saya bilang gini, Islam itu agama yang benar-benar bisa dipelajari secara ilmiah. Secara ilmiah loh, bukan cuma dengan rasa loh. Kalau rasa kita nggak usah ngomong lah ya. Tapi secara ilmiah Islam kitabnya bisa dipelajarin. Ketemu gitu dengan ilmu pengetahuan. Kalau nggak ketemu, mungkin pertumbuhan Islamnya nggak seakan secepat sekarang. Karena ketemu, sekarang Islam di mana-mana tumbuhnya kencang banget, cepet banget. Karena sebenarnya kalau dipikir pakai logika juga banyak ajaran agama Islam yang sebenarnya tuh masuk logika gitu dan ada. Ya, satu masuk logika dan banyak sebenarnya merasuk ke dalam masyarakat tanpa disadari. Contoh mama saya. Mama saya dulu dari kecil Kristen. Tapi kalau maghrib selalu nyuruh anak-anaknya masuk rumah. Bener gak? Pernah gak digituin? Iya sih. Pernah? Orang-orang Islam yang sudah mengaji dengar kajian Ustadz itu udah nggak heran gitu ya. Orang tuanya nyuruh anak-anak masuk rumah ketika maghrib. Tapi orang yang bukan Islam pun begitu. Coba. Dan contoh misalnya lagi di Islam kan banyak aturan-aturan dan hukum. Hukum-hukum dalam Islam banyak yang diserap oleh masyarakat walaupun masyarakat itu bukan masyarakat Islam. Contoh hukum apa? Waris. Dipakai kan? Bahkan sama negara dipakai juga. Hukum pernikahan kadang-kadang dipakai. Karena kan waris kan penting, warisan kan penting. Ketika orang tua sudah meninggal, bagaimana cara membaginya? Itu dipakai. Kan berarti kan apa ya? Berarti aturan Islam bisa dipakai di masyarakat, baik dia masyarakat yang menjalankan syariat Islam atau tidak. Itu. Mama saya tuh yang lucu tuh. Kenapa sih? Kata orang-orang tua gitu bilang. Orang tua ini orang tua yang bagaimana? Yang Islam atau bukan? Pokoknya orang tua gitu katanya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu sama Bapak Desi segera tahu. Udah kasih tahu belum? Udah bilang sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya bisa lebih terjaga lagi lah. Jangan ini contoh saya menghargai, saya mengapresiasi Desi mau datang ke sini walaupun sendirian. Ya, sendirian nih berani banget nih. Ya istilahnya nggak malu-malu bahwa dulu Desi pernah berpindah iman. Sekarang kembali lagi ke Islam. Itu bukan istilahnya hal yang hina gitu. Itu justru bukti bahwa Desi masih diberi kesempatan sama Allah gitu. Jadi buat teman-teman ya mungkin ya yang tadinya Muslim terus sudah murtad, mau balik malu ya, takut dihakimi, takut dinilai jelek oleh masyarakat yang lain. Nggak usah. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bertobat. Ya seperti ini kan bisa disebut manusia bertobat. Gitu. Ya. Tinggal bagaimana ngejaga gitu aja. Pasti banyak juga teman-teman di luar sana yang mungkin sebelumnya pernah kayak aku, yang pernah mungkin berpindah keyakinan, terus ternyata mau balik lagi ke Islam. Biasanya banyak yang ngejudge juga. Betul. Nah, kalau Desi belum nikah, ya kan? Banyak perempuan dari keluarga Islam pindah ke agama lain hanya gara-gara menikah, ya kan? Setelah menikah sekian bulan atau sudah punya anak, suaminya balik lagi ke agama lama. Banyak yang begitu. Terus diancam kalau nggak mau ikut agama suami, tinggalin. Nah, namanya wanita mungkin macam-macam dengan berbagai alasan ikut agama suaminya yang diikuti oleh suami. Suaminya balik ke agama lama. Setelah itu bertahun-tahun, anak udah besar. Terus giliran mereka pisah, baru mikir lagi untuk balik lagi ke Islam. Berapa kali ibu-ibu yang seperti itu datang ke sini. Sudah bawa anak, udah umur 17 tahun, udah 20 tahun. Dulu waktu nikah begitu, nikahnya Islam. Setahun suaminya balik Kristen. Mau nggak mau dia ikut Kristen. Ada yang begitu.
beberapa ibu-ibu seperti itu datang. Ya makanya di Islam kan pesan jelas ya. Kalau mau menikah kan jangan lihat tampangnya. Oke lah, tampang penting, harta penting, keturunan penting. Tapi yang lebih penting agamanya. Iya. Baik untuk pria maupun wanita dalam memilih pasangan dalam Islam, yang paling penting agamanya. Tampang, ya itu tadi saya bilang tampang mau 10 tahun, 20 tahun, mau berapa lama sih? Iya. Harta bisa habis kan dalam sekejap. Keturunan juga nggak menjamin. Ada kejadian-kejadian dulu di gereja yang pernah dialamin apa mungkin yang di luar nalar gitu? Enggak sih. Enggak. Gitu. Pas lagi penyembuhan atau apa, kesurupan atau begitu? Enggak. Enggak ada. Enggak. Itu soalnya di gereja, beberapa gereja ada yang seperti itu. Yang kayak gitu. KKR, penyembuhan, orang lumpuh berdiri gitu kan? Ada kan begitu? Pernah lihat? Mungkin pernahnya dengar, ada yang ini katanya melihat Tuhan Yesus. Oh melihat. Mimpi atau enggak? Katanya enggak. Oh enggak. Kalau saya ketemu orang Kristen yang bilang mimpi atau melihat Yesus, saya malah seneng. Saya tanya, yang dilihat itu mirip siapa gitu? Oh iya. Mirip Jim Caviezel, mirip Robert Powell atau mirip Willem Dafoe gitu. Itu aktor-aktor pemeran Yesus di bioskop itu. Rata-rata orang saya tanya pada nggak ada yang jawab. Nggak berani jawab. Ya itu kan mereka yang mimpi, kenapa kita harus percaya gitu. Iya benar. Ya kan? Banyak yang begitulah. Iya paling itu sih. Cuma kalau yang kayak tadi yang kayak Kodon dibilang kesurupan atau mungkin yang lumpuh terus tiba-tiba nggak bisa jalan, belum sih. Belum ya. Ada itu ada. Itu ada. Bahkan biasanya terjadi di sebuah KKR. Waktu itu pernah ada juga perempuan seperti Desi, keluarga Islam, dia nikah, ikut agama yang diikutin suaminya, masuk Kristen. Setelah sekian belas tahun, akhirnya datang ke sini ditemenin sama ibu dan saudaranya, kembali ke Islam. Dia bawa saudaranya. Saudaranya kenal dengan seorang pendeta terkenal. Dan dia tahu pendeta itu membuat sedemikian supaya ketika ada KKR, orang percaya bahwa itu benar-benar sembuh. Kayaknya dulu ada di TV ya kok. Ada nggak sih? Kayaknya pernah lihat ya pas kecil. Ya mungkin pernah lihat lah. Saudaranya perempuan itu cerita, dia kenal dengan pendeta itu. Dan saudaranya tuh tahu persis apa yang dilakukan pendeta itu. Nah, cuman video itu akhirnya track down. Nggak enak lah sama pendetanya. Ya. Nah sekarang kalau pendeta-pendeta itu memang bisa punya kemampuan menyembuhkan orang sakit dengan instan seperti itu, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Iya. Banyak rumah sakit kan yang bisa dibantu kan. Oh ini tamu berikutnya nih. Hari ini udah 5. Waduh. Jadi sih bukannya kalau nggak salah jam 9 ya jadwalnya? Ini jam 8. Oh jam 8. Dihubungin Mbak Suci ya, Suci katanya bisa nggak jam 7. Dicepetin? Iya, boleh. Kantor belum libur? Udah. Oh udah libur? Per hari ini udah libur. Terakhir? Atau libur hari ini udah libur, kemarin terakhir. Mudik? Enggak? Biasanya tiap tahun mudik, tapi tahun ini enggak. Oh kemana? Kadang ke Majalengka. Oh Majalengka. Majalengka ada kejauhan saya. Kemana kok? Saya ke Depok. Ya. Jauh sih, macet soalnya kok. Macetnya itu. Bener. Iya. Oke, cukup gitu? Cukup kok. Ya, ada mau pesan-pesan buat teman-teman? Enggak. Ya. Mudah-mudahan yang menyimak ya bisa mengambil manfaat ya. Desi jangan rendah diri, jangan takut, jangan apa. Kita hanya berharap kepada Allah SWT. Itu aja. Ya. Oke, buat para pemirsa terima kasih ya perhatiannya. Buat saudara kita yang sudah kembali ke Islam, kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bertobat. Jadi kita
tetap harus menghormati, menghargai ya keputusan siapapun. Dan terima kasih juga perhatiannya buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garam Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke Ci Melisa, nomor handphone 0812 4788 8892. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita pamit undur diri, insya Allah kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fikum, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desi, selamat ya, istiqomah. Amin. Istiqomah ya. Kalau ada apa-apa, pertanyaan atau apa jangan sungkan-sungkan. Ya, catat nomor HP saya. Oh boleh ya. kok. Catatnya nomor saya. Terus habis itu WA saya. Boleh kok. Nanti kalau ada acara apa, kajian kita undang. Oh. Ya. Mau banget kok datang. Siap. Berapa kok? 08 12 12 300 900. 900. Jangan lupa WA. Oke. Nanti nomornya Desi saya masukin ke dalam channel WA saya. Jadi kalau saya ada kajian di mana kita update gitu. Ya. Salam buat calonnya. Kalau bisa datang sini lagi bawa calonnya. Boleh. Iya, dia juga pengen banget ngobrol sama Kak Dondi. Iya, ya. Ini tolong dibawa. Aduh kok, terima kasih banyak. Atur janji sama Melisa atau sama Suci bawa cowoknya ke sini ngobrol. Boleh kok. Bilang aja diundang Kak Dondi gitu. Oke. Ya. Oh dia pasti seneng banget. Iya.